Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kerahmatan untuk menuntut ilmu. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Indung Wijayanto SHMH selaku dosen pengampu literasi digital yang telah membimbing kami pada semester kali ini. Perkenankan saya Nadia Rizka Setianingrum dengan NIM 2308010835 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang artificial intelligence di dunia perkuliahan, khususnya bagi mahasiswa. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien, sehingga mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Teknologi ini telah berkembang pesat dan kini digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan, keuangan, dan transportasi. Dalam era di mana semakin banyak orang yang menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya, tidak mengherankan jika dunia pendidikan pun ikut mengadopsi inovasi-inovasinya. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat belakangan ini adalah penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan perkuliahan. Kecerdasan buatan pertama kali didefinisikan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Sejak itu, AI telah berevolusi menjadi teknologi yang lebih kompleks, dengan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari termasuk asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. AI bekerja menganalisis data yang diberikan kepadanya untuk mengidentifikasi pola atau tren. Proses ini sering melibatkan teknik pembelajaran mesin di mana sistem AI belajar dari data yang ada untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Penggunaan AI dalam pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa, membawa tantangan etika yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi ini, penting untuk memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan etis. AI menawarkan berbagai manfaat dalam konteks pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis kebutuhan dan kinerja mahasiswa, memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan materi ajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, asesmen yang akurat. Dengan kemampuan untuk memberikan penilaian yang lebih tepat, waktu dan akurat, AI membantu mahasiswa dalam menganalisis data, perilaku mahasiswa, dan hasil belajar. Yang terakhir, pengembangan keterampilan. AI dapat mendukung pengembangan keterampilan analitis dan kreativitas mahasiswa asalkan digunakan dengan bijak. Meskipun ada banyak manfaat, penggunaan AI juga menimbulkan beberapa tantangan etika, yaitu seperti plagiarisme dan integritas akademik. Salah satu resiko utama adalah meningkatnya plagiarisme, di mana mahasiswa mungkin tergoda untuk menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami materi. Oleh karena itu,
Penting untuk menanamkan nilai-nilai etika seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, prinsip etika yang dapat diterapkan meliputi fokus pada proses pembelajaran. Pendidikan sebaiknya mendesain tugas yang mendorong keterlibatan kritis dengan AI, bukan sekadar mengandalkan hasil akhir. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan format tugas yang beragam dan memberikan umpan balik secara teratur. Terdapat dua efek dalam mempelajari AI ini. Yang pertama yaitu efek negatif adalah pada kenyataannya dengan ini AI menjadi penyebab utama kemalasan mahasiswa untuk belajar keras dalam memenuhi kompetensi mereka. Mahasiswa menjadi malas untuk membuka buku ataupun jurnal dan malas untuk berdiskusi dengan rekan atau dosen. Hal ini terjadi karena tanpa mereka melakukan itu pun dengan menggunakan AI semua permasalahan akan selesai. Kemasalahan tersebut akan menyebabkan pola pikir pelajar menjadi generasi muda tumpul sehingga dampaknya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan berkurang dan drastis dalam beberapa waktu ke depan. Selanjutnya, efek positif. Di balik potensi negatif yang ditimbulkan, AI juga menyimpan potensi positif bagi dunia pendidikan. AI dapat dijadikan sebagai partner untuk berdiskusi sehingga kemampuan berpikir kritis akan semakin terarah. Mencari referensi untuk menunjang tugas perkuliahan dan membantu memberikan feedback terhadap pekerjaan yang dihasilkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui letak kekurangan dari pekerjaan yang dihasilkan oleh mereka. Selain itu, tenaga pengajar seperti dosen juga dapat memanfaatkan AI untuk menunjang dalam memajukan dunia pendidikan. AI dapat membantu dosen dalam menganalisis kemampuan masing-masing mahasiswa dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan di antara mereka. Dengan demikian, dosen dapat memberikan dukungan akademis yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Apabila kualitas pendidikan semakin meningkat, kualitas SDM di Indonesia juga akan meningkat. Kualitas SDM yang baik akan mendorong SDM Indonesia dalam persaingan dengan negara lain di tengah era keterbukaan ini. Kemampuan bersaing SDM yang baik akan diterima lebih baik dan mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam dunia kerja. Dampak secara umum akan meningkatkan kemampuan perekonomian negara karena kesejahteraan yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan lebih cepat. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.